Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elis Merin. Balik lagi, hari ini aku bakal bahas tentang performance management, reward, and the law. Oke, kita langsung aja ya ke poin pertama, yaitu tentang reward. Reward itu apa sih? Reward itu bisa kita sebut juga sebagai imbalan. Sistem imbalan itu bisa diartikan juga serangkaian mekanisme yang digunakan organisasi untuk mendistribusikan hasil atau balasan, baik yang bersifat itu berwujud maupun tidak berwujud. Nah, imbalan berwujud itu contohnya adalah kayak gaji. Gaji itu kan diserahkan tunai gitu ya, masih ada wujudnya gitu buktinya. Penyesuaian biaya hidup, upah kerja, insentif jangka pendek, insentif jangka panjang, tunjangan, itu semua itu bisa dikatakan sebagai imbalan yang berwujud. Sedangkan jenis kedua yaitu ada imbalan yang tidak berwujud. Imbalan tidak berwujud itu contohnya adalah pengakuan, terus status, terus keamanan kinerja, tantangan dalam bekerja, serta peluang belajar. Itu adalah beberapa imbalan yang bisa diperoleh seorang karyawan di suatu perusahaan itu dengan bentuk tidak berwujud. Setiap komponen imbalan juga memiliki tingkat ketergantungan. Contohnya misal di tingkat paling rendah nih ya, penyesuaian biaya hidup, imbalan itu diberikan ke karyawan tanpa memandang kinerja individu. Jadi entah itu kinerjanya baik sekali atau hanya baik, tapi kalau misal emang untuk lingkungan perusahaannya memiliki gaya hidup yang tinggi, otomatis perusahaan akan menyesuaikan tingkat upahnya. Terus yang sedang itu contohnya adalah gaji pokok, fokus kerja hidup, tunjangan, dan imbalan relasional. Selanjutnya itu ada yang tinggi, ketergantungan tinggi itu contohnya dari upah berdasarkan kinerja, intensif jangka pendek, terus intensif jangka panjang, itu tuh termasuknya memiliki ketergantungannya tinggi. Selanjutnya itu rencana gaji. Ada dua jenis rencana gaji itu dari tradisional sama kontingen. Nah, rencana gaji tradisional itu karyawan itu digaji berdasarkan posisi atau jabatan yang mereka isi sesuai deskripsi pekerjaan serta masa kerjanya. Kenaikan gajinya itu di akhir tahun, biasanya menggunakan presentasi yang sama untuk seluruh pekerja. Hubungan antara kinerja dan imbalan itu sangat lemah atau bahkan tidak ada. Jadi tidak dipandang kinerjanya itu seperti apa, tapi pada intinya kalau misal suatu karyawan sudah masuk, semakin bertambahnya masa karyawan tersebut berkontribusi di perusahaan, maka gajinya akan mengikuti. Selanjutnya rencana gaji kontingen, itu dikenal juga sebagai pay for performance. Jadi di mana individu itu menerima imbalan atau kenaikan gaji itu berdasarkan seberapa baik mereka melakukan pekerjaan. Contohnya, dulu saya pernah bekerja di toko perhiasan. Setiap bulannya di gaji awal itu ada 800.000 per bulan dengan uang makan 10.000 per hari. Uang makan itu termasuk salah satu bentuk dari rencana gaji tradisional. Karena apa? Karena semua karyawan itu sama. Karena uang 10.000 itu ditentukan berdasarkan keadaan lingkungan tempat kerja saya. Jadi karena lingkungannya memang 10.000 itu bisa untuk satu kali makan, maka perusahaan itu menetapkan bahwa 10.000 sebagai uang makan per karyawan setiap harinya. Lalu untuk gaji pertama kali masuk 800.000 dengan ada kenaikan setiap bulannya itu 100.000 jika karyawan tersebut itu mengalami peningkatan kinerja. Jadi ketika setiap bulannya itu kinerja saya baik, maka saya akan mengalami kenaikan gaji juga sebesar 100.000 per bulan. Begitupun rekan saya. Rekan saya karena memang dia kurang fokus dalam bekerja, jadi kinerjanya masih kurang baik, otomatis di bulan berikutnya, kedua, ketiga, dan keempat, rekan saya ini belum memiliki penambahan gaji, jadi masih seperti gaji awal. Selanjutnya pernah juga ada pekerjaan saya di
di kedai. Saya juga pernah bekerja di kedai dengan gaji yang berbeda-beda setiap orangnya. Jadi sebenarnya ketika patokan awal itu gaji adalah 40.000 per hari. Tapi ketika saya pindah dari cabang ke kedai utama, maka gaji saya mengalami penaikan. Karena apa? Karena di kedai utama itu pengeluarannya atau tingkat jualnya itu lebih tinggi daripada di kedai-kedai cabang. Itu adalah beberapa contoh untuk penerapan gaji secara tradisional dan kontingen. Selanjutnya itu ada beberapa alasan penerapan rencana gaji kontingen. Yang pertama itu peningkatan efektivitas manajemen kinerja. Pengukuran dan peningkatan kinerja itu menjadi lebih serius ketika hasilnya itu terikat langsung dengan sistem imbalan. Terus efek pemilihan. Karyawan itu berkinerja tinggi, cenderung tertarik untuk masuk dan bertahan di organisasi yang menghargai kinerja tinggi. Jarang atau bahkan tidak mungkin ada karyawan yang mau bertahan dalam perusahaan yang tidak menghargai kinerjanya. Selanjutnya itu komunikasi yang jelas. Jadi memaksa organisasi untuk mendefinisikan apa itu kinerja yang efektif dan perilaku hasil spesifik apa yang diharapkan dari karyawan, sehingga karyawan itu tahu berarti saya harus bertindak seperti ini dan itu sehingga sesuai dengan harapan perusahaan. Lalu meningkatkan motivasi karyawan. Gaji yang kontingen itu dapat mendorong motivasi kerja dengan cara memenuhi teori motivasi Fromm atau hubungan multiplikatif. Jadi itu ketika kita mengerti bahwa di lingkungan kerja kita itu semakin kita baik dalam bekerja, semakin memiliki pendapatan yang tinggi, otomatis motivasi kerja kita juga ikut naik karena ingin mendapatkan penghasilan yang lebih. Nah, beberapa permasalahan dan kegagalan dalam rencana gaji. Yang pertama itu sistem manajemen kinerja yang buruk. Biasanya itu dalam sistem manajemen kinerja yang buruk itu contohnya adalah adanya sistem penilaian yang bias atau mengukur dimensi yang tidak relevan. Jadi kita itu ketika menilai pekerjaan seseorang itu salah. Ada ketidaksesuaian gitu. Terus kebodohan menghargai A dan berharap ke B, atau the folly of rewarding a whale hoping for B. Jadi tuh kalau bahasa sederhananya itu kayak semacam terlalu pilih kasih atau membeda-bedakan. Kita berharap bahwa A itu akan bekerja lebih baik daripada B. Tapi kita lupa bahwa si B itu kemampuannya itu lebih tinggi daripada A, sehingga seharusnya itu si B itu memiliki kemungkinan lebih besar untuk mewujudkan harapan kita. Terus nilai imbalan itu tidak berarti. Selisih imbalan antar karyawan berkinerja terbaik dan rata-rata tidak begitu signifikan. Contohnya misal, karyawan yang dalam marketing itu dalam sebulan itu bisa mencapai 2 triliun, dengan karyawan yang marketingnya itu sebulan hanya mencapai 1 triliun, jaraknya hanya 500.000 misal untuk insentifnya. Itu tidak sebanding dengan kinerja atau usaha yang dia keluarkan. Itu bisa menimbulkan penurunan motivasi dalam diri karyawan yang sudah berhasil tersebut, juga bisa menimbulkan pertikaian atau salah paham antar karyawan. Terus hanya fokus pada imbalan ekstrinsik. Jadi itu mengabaikan motivasi intrinsik seperti lingkungan kerja yang menantang dan menarik. Jadi hanya berfokus hasilnya besar atau kecil, tidak berfokus pada tantangan apa yang dia lewati untuk mencapai hasil itu, seperti itu. Selanjutnya itu ada manajemen kinerja dan hukum. Gimana sih gimana hubungannya antara manajemen kinerja sama hukum? Jadi setiap sebuah pekerjaan atau sebuah perusahaan pastinya memiliki dasar hukum tersendiri. Bahkan di Indonesia sendiri itu banyak undang-undang yang sudah mengatur tentang ketenagakerjaan, baik itu pelarangan tentang iuran yang di luar tanggung jawab karyawan maupun tentang jam kerja. Ada 6 prinsip hukum utama yang harus diperhatikan. Yang pertama itu employment at will, hak pemberian kerja atau karyawan untuk mengakhiri hubungan kerja kapan saja, kecuali melanggar hukum atau kontrak.
Terus yang kedua itu ada kelalaian. Organisasi tidak mengikuti prosedur sistem manajemen kinerja yang telah mereka gariskan sendiri atau standarnya tidak jelas. Itu nggak boleh. Yang ketiga itu ada pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu memberikan evaluasi kinerja atau referensi yang salah, merugikan dan mempublikasikannya kepada pihak ketiga yang tidak sah. Yang keempat itu kelalaian penyampaian informasi. Ketika memberikan informasi, rekomendasi positif yang tidak sesuai dengan realitas tentang mantan karyawan yang bermasalah, sehingga membahayakan pihak lain. Itu tuh tidak boleh. Terus dampak buruk atau diskriminasi yang tidak sengaja terjadi ketika sistem manajemen kinerja itu secara tidak sengaja memberikan dampak atau skor lebih rendah kepada kelompok kelas yang dilindungi. Jadi membeda-bedakan. Terus selanjutnya itu ada yang terakhir diskriminasi ilegal. Itu jelas pendiskriminasian kepada karyawan, baik itu dilihat dari segi usia, jenis kelamin, ras, agama, ataupun lainnya, itu tidak boleh. Karakteristik sistem manajemen yang aman nih secara hukum. Yang pertama itu dimensi perilakunya didefinisikan dengan jelas, berbasis pekerjaan, job related, dan berada dalam kendali karyawan. Yang kedua itu prosedurnya distandarisasi. Jadi ada standarisasi ketika menjalankan prosedur pekerjaan di perusahaan tersebut. Dan seragam untuk semua karyawan. Enggak beda-beda ya di masing-masing karyawan atau masing-masing bagiannya. Selanjutnya itu menyediakan instruksi tertulis bagi penilai dan memberikan pelatihan bagi manajer. Pelatihan itu enggak cuma hanya untuk karyawannya, tapi manajernya juga perlu. Mengizinkan karyawan meninjau hasil penilaian, memberikan ruang berpendapat, serta memiliki proses banding resmi. Selanjutnya yang terakhir adalah menjaga dokumentasi yang konsisten disertai bukti-bukti perilaku yang nyata. Mungkin itu saja dulu untuk materi kita tentang performance management, rewards, and the law. Ini adalah materi terakhir untuk pertemuan kali ini. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Next my video. Dadah, assalamualaikum.